Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start the class, let's pray together. Okay, finish. Hello, welcome back with English for today. My name is Mr. Altaf. We will discuss about the title "Don't Cross the Street", gitu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Pembahasannya yang judulnya Don't Cross the Street, yang artinya jangan melintasi jalan atau jangan nyebrang ya. Maksudnya itu jangan nyebrang sendirian kalau masih belum bisa nyebrang ya, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, as well as seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita baca dulu pronunciation atau beberapa vocab atau kosakata ya, biar nambah kosakatanya. Kita mulai dari kiri atas yang gambarnya orang lagi nyebrang. Repeat after me. Jadi adik-adik setelah Pak Altaf ucapkan diikuti seperti itu. Oke. Mulai dari kiri, gambar yang kiri atas orang menyeberang. Cross, 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 menyeberang. Lanjut sebelahnya, walk, 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 berjalan. Sebelahnya, stand up, stand up, stand up, berdiri. Sebelahnya, stop, 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 berhenti. Bawah, kiri tengah, touch, 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 menyentuh. Budan, 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 memakai, mengenakan, memasang. Sebelahnya, push, 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 mendorong. Bawah kiri yang gambarnya mbaknya itu, take, 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 meletakkan. Tengah bawah, jump, 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 melompat. Bawah lagi, run, 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 berlari. Ini kosakatanya yang adik-adik sering banget tiap hari dilakukan ya. Ini ada bahasanya juga. Tadi ketika adik-adik berdiri, coba I'm stand up. Ketika adik-adik berdiri, I'm stand up. Ketika adik-adik meletakkan entah itu buku atau makanan atau seperti itu, contoh buku, jadi adik-adik sedang yang sebelah kiri bawah, take, take, meletakkan buku. Jadi contohnya habis ambil barang di satu tempat harus dikembalikan pada tempat itu lagi biar rapi, seperti itu. Satu lagi ya, ketika adik-adik berjalan bilang I'm walking, I'm walking. Jadi walk itu berjalan. Oke, dibaca lagi kosakatanya. Ada berapa ini? Ada 11 gambar. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini ada glosari atau kosakata yang sebelumnya kita pelajari. Ada cross, menyeberang, jump, melompat, push, mendorong, putar, memakai, run, berlari, stand up, berdiri tegak, stop, berhenti, take, mengambil, touch, menyentuh, walk, berjalan. Jadi adik-adik salin ini di buku, nanti dihafalkan. Oke, kita ada di slide keempat. Bisa dilihat usable expression, yaitu ekspresi atau tingkah ya. Useful, ekspresi yang bermanfaat atau berguna. Jadi ini adalah asking someone to do something, yang
kalimat paling atas, asking someone to do something, yang artinya minta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika adik-adik meminta tolong, oh iya, jangan lupa ada kata tolong ya, meminta tolong ke teman-temannya. Misal bebannya jatuh, terus bebannya itu ada di dekat teman, dia minta tolong temannya, tolong ambilkan bebanku di bawahmu, seperti itu. Jadi beberapa ekspresi di bawah ini yang kita pelajari setelah ini itu seperti itu manfaatnya. Jadi meminta tolong, atau yang kedua itu ada asking someone not to do something, minta seorang untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang. Mungkin hanya makan, jangan makan permenku, seperti itu, karena masih pengen gitu ya. Jadi ada dua, asking someone to do something atau meminta seorang untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua ada asking someone not to do something, meminta orang untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi coba kita yang asking someone to do something atau meminta seorang untuk melakukan sesuatu. Itu rumusnya verb 1 plus noun atau optional ya. Verb 1 atau verb yang itu verb 1 atau kata kerja. Noun itu kata benda. Atau contoh, touch itu kata kerja, sentuh kata kerja. Kata kerja itu kayak apa sih? Kayak makan, tidur, belajar, itu kata kerja. Jadi yang melakukan sesuatu namanya kata kerja atau verb. Verb 1 touch, ada take, ada cross. Nounnya ada your head, the book, and street. Contoh yang pertama, touch your head, pegang kepalamu. Contoh kedua, take the book, letakkan buku. Yang ketiga, cross the street, menyeberang jalan, seberanglah jalan, seperti itu. Dia menyuruh gitu ya, asking someone to do something. Ada touch your head, take the book, cross the street. Jadi meminta sesuatu. Kayak contoh lain mungkin walk slowly, jalan santai, jalan cepat, jalan santai, jalannya pelan-pelan, maksudnya gitu. Walk slowly. Dan apa lagi ya? Push the desk, push the desk, doronglah meja, seperti itu. Jadi ada verb 1 plus noun atau kata kerja, maksudnya touch your head. Dan tadi yang di kosakata itu rata-rata semuanya itu kata kerja atau verb 1. Jadi adik nanti untuk yang di awal itu bisa kata kerja. Jadi ada cross, ada walk, ada stop, itu buat di awal. Kemudian nounnya atau kata kerja itu bisa apa aja, yang penting logical atau nyambung ya. Gak mungkin kayak touch the sky, sentuhlah langit, kan aneh gitu loh, gak mungkin. Meskipun mungkin, tapi susah juga, seperti itu. Akhirnya ada take the book, bagus. Dan cross the street buat contohnya ya, seberanglah jalan. Itu yang asking someone to do something, minta orang untuk melakukan sesuatu. Rumusnya verb 1 plus noun. Verb 1 itu kata kerja, ditambah noun atau kata benda yang logika, yang bisa dinalar gitu loh. Kayak touch your head, pegang kepalamu. Take the book, letakkan buku. Cross the street, seberanglah jalan. Itu untuk asking someone to do something atau meminta sesuatu pada orang lain. Ini itu ya. Oke, next. Yang bawahnya ada asking someone not to do something. Itu ada not, yang artinya meminta seorang untuk tidak melakukan sesuatu. Rumusnya ditambahi depannya don't, beban nama non optional. Don't itu artinya tidak, karena judulnya asking someone not to do something, jadi depannya dikasih don't atau tidak. Habis don't ada verb 1 atau kata kerja yang sebelumnya kita pelajari tadi, yang ada di vocab. Next, noun atau optional. Contohnya langsung ya, don't touch your head,
Kalau yang tadi touch your head, ini don't touch your head, artinya jangan sentuh kepalamu. Ada don't take the book, jangan meletakkan buku. Ada lagi don't cross the street, jangan nyebrang jalan. Biasanya larangan ini diikuti oleh alasan. Untuk contoh, don't touch your head because your hand is dirty. Jangan memegang kepalamu karena tanganmu itu kotor. Harusnya seperti itu, biar yang dilarang nggak marah karena tahu alasannya. Terus ada lagi don't take the book everywhere, jangan meletakkan buku sembarangan karena yang pertama nggak rapi dan nanti kalau hilang nyarinya bingung. Seperti itu. Yang ketiga ada don't cross the street because the street is crowded. Don't cross the street, jangan menyeberangi jalan karena jalan tuh crowded, ramai, macet. Ramai, crowded itu lebih ke ramai karena bahaya kan, seperti itu. Tadi ada dua, asking someone to do something atau minta orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada asking someone not to do something, minta orang tidak melakukan sesuatu. Gitu ya. Oke, ini ada tugas kedua. Seperti sebelumnya kita pelajari, ada meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Bisa dilihat contoh yang gambar atas, yang kiri yang nyebrang itu ya, orang nyebrang, cross the street, itu yang meminta orang untuk melakukan sesuatu, nyebrang jalan. Kanannya ada don't cross the street, jangan nyebrang jalan. Yang bawahnya ada push, dorong lah. Yang kanan ada don't push, jangan dorong. Oke, itu ada 3 gambar yang masih garis bawahnya masih kosong, itu adik-adik isi di buku tulis bahasa Inggrisnya. Yang ketiga ada orang walk, ada jump, and ada run, seperti itu. Yang sebelah kiri, sisi kiri ditulis asking to do something, sebelah kanan tulis asking don't to do something, like that, seperti itu ya. Oke, ini ada happy question. I have 5 question for today. We discuss the first. Kita bahas yang pertama dulu, contoh untuk contohnya. Itu nomor 1 titik-titik itu apa? Maksudnya ke gambar. Umpamanya gambarnya sedang berdiri, berarti jawabannya stand up, seperti itu. Jadi itu yang tadi loh, yang asking someone to do something sama asking someone don't to do something, tidak melakukan sesuatu sama melakukan sesuatu. Jadi itu ada 2 orang, maksudnya itu percakapan, dia tuh menyuruh atau melarang, seperti itu. Kita coba nomor 1 aja wes. Gambarnya apa itu? Bantu orang jatuh ya, berarti stand up, berdirilah, seperti itu. Nomor 2, 3, 4, 5 adik kerjakan sendiri sesuai gambar apa yang diminta, seperti itu. Terima kasih. Oke, nomor 4, 5 soal ini lanjutkan dari soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya, jadi hari ini tugasnya yang pertama nulis glosarium, nulis kosakata, semuanya tulis di buku dan dihafalkan kosakatanya. Kemudian mengerjakan soal, 3 soal. Setelah dipelajari asking someone to do something sama asking someone don't to do something. Kemudian ada soal lagi ini, 5 soal ini. Jadi total ada berapa soal? 5 tambah 3, 8 soal untuk hari ini. Jadi dipelajari, dipahami, terus kosakatanya dihafalkan. Oke, cukup itu untuk materi pada hari ini. Yang dimana don't cross the street, jangan nyebrang jalan, seperti itu. Thank you so much for this meeting. I'm sorry if I have any mistake for today.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.